Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 Angkatan 9 beserta Laskar CPNS Kemendikbud tahun 2022 akan melakukan analisis dan evaluasi terhadap pelayanan publik di instansi kami, Universitas Malikul Saleh. Dalam hal ini kami akan memaparkan salah satu bentuk pelayanan publik terkhususnya untuk pegawai, baik dosen maupun tenaga kependidikan. Yuk kita saksikan tayangannya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan salah satu sistem pelayanan publik yang ada di Universitas Malikul Saleh, yaitu tentang Sistem Informasi Kepegawaian Universitas Malikul Saleh, yang dikenal dengan Simpek Unimal. Nah, Sistem Informasi Kepegawaian ini merupakan suatu sistem terpadu yang memuat segala hal terkait informasi kepegawaian, kemudian kinerja pegawai, absensi, dan laporan serta arsip pegawai itu sendiri. Sehingga pegawai tidak akan kesulitan lagi ketika pelaporan kerja atau kinerja, mereka bisa mengakses Simpek ini, di mana Simpek ini dapat diakses oleh seluruh pegawai pada situs simpek.unimal.ac.id, dan pada halaman awal kita bisa melihat Simpeknya berbentuk seperti yang ada di layar dengan memuat berita, kemudian ada data pejabat yang ada di Universitas Malikul Saleh, yaitu rektor, kemudian wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3, dan ketua senat, dan beserta semua pejabat yang terlibat di dalam sistem non-akademik, berarti seperti tenaga kependidikan dengan kepala biro dan segala macam. Nah, untuk dapat mengakses situs ini, setiap pegawai itu dapat login, memilih tombol login, kemudian memasukkan NIP pegawainya, kemudian kata sandi atau password, serta memasukkan CAPTCHA. Nah, saya akan mencoba untuk masuk ke situs ini. Kemudian memasukkan kata sandi dan memasukkan CAPTCHA. Oke. Setelah kita masuk ke situs ini, kita bisa melihat halaman awal itu berupa jumlah pegawai atau informasi mengenai jumlah pegawai, kemudian grafik rekap pangkat dan golongan pegawai, serta di sudut kanan atas kita melihat informasi yang mengakses situs ini, berarti pemilik akun sendiri, yaitu saya Riza Andriani sebagai dosen di Universitas Malikul Saleh. Dan di halaman pertama ini kita juga bisa melihat beberapa fitur, yaitu ada data pegawai, kemudian laporan, absensi, kinerja, dan arsip. Nah, di sini semuanya ini dapat diakses oleh seluruh pegawai yang menggunakan atau yang memiliki akun pada simpek.unimal.ac.id. Selanjutnya, pada fitur data pegawai, kita dapat melihat nama, NIP, NIDN, unit kerja, serta detail pegawai yang ada di Universitas Maliku Saleh. Selain itu, diberikan juga untuk kolom pencarian data pegawai yang ingin kita ketahui, misalnya mengetik nama, nah nanti akan keluar detail kepegawaian yang ada di Universitas Maliku Saleh. Baik, saya di sini akan menyampaikan salah satu menu yang ada di Simpek Unimal, yakni menu laporan. Menu laporan ini, input dan proses datanya dilakukan oleh Biro Kepegawaian Universitas Malikul Saleh, di mana hasil output dari menu laporan ini merupakan informasi laporan kepegawaian di lingkungan Universitas Malikul Saleh yang dapat diakses oleh semua pegawai, baik dosen dan tenaga pendidikan di Unimal. Pada menu laporan ini dibagi menjadi beberapa bagian submenu, yakni submenu daftar pegawai, guru besar, rekap golongan, rekap jabatan, rekap pendidikan, rekap umur, rekap tenaga kontrak, gaji berkala, dan pensiun. Yang pertama, submenu daftar pegawai. Submenu daftar pegawai berisikan data-data informasi semua pegawai di Unimal, baik itu dosen PNS, dosen non-PNS, tenaga kependidikan PNS,
dan tenaga kependidikan non-PNS. Kemudian kita bisa menentukan unit kerja yang ingin kita dapatkan informasinya. Submenu kedua yaitu submenu guru besar. Submenu ini menyajikan data informasi dosen-dosen yang telah memiliki jabatan fungsional sebagai guru besar di Universitas Malikus Saleh. Submenu yang ketiga yaitu submenu rekap golongan. Submenu ini menyajikan data informasi pangkat dan golongan untuk semua pegawai Unimal, baik dosen di setiap unit kerjanya di fakultas masing-masing ataupun tenaga kependidikan di unit kerjanya masing-masing. Keempat, submenu rekap jabatan. Submenu rekap jabatan ini menyajikan data informasi jabatan pegawai baik dosen di fakultasnya masing-masing, tenaga pustakawan di unit kerjanya masing-masing, dan tenaga laboran di unit kerjanya masing-masing. Kelima, submenu rekap pendidikan. Pada submenu ini disajikan data informasi jenjang pendidikan semua pegawai Unimal, baik dosen di lingkungan fakultasnya masing-masing, tenaga kependidikan di unit kerjanya masing-masing, dosen tetap non-PNS, dosen kontrak, dan tenaga kependidikan kontrak. Keenam, submenu rekap umur. Submenu ini menyajikan data informasi jenjang atau rentang umur semua pegawai di Unimal, baik itu dosen ataupun tenaga kependidikan. Ketujuh, yaitu submenu tenaga kontrak. Pada submenu ini disajikan data informasi tenaga kontrak di lingkungan Universitas Malikus Saleh, baik itu dosen kontrak ataupun tenaga kependidikan kontrak. Kedelapan, submenu gaji berkala. Submenu gaji berkala ini merupakan data informasi kepegawaian secara berkala yang bisa dijadikan panduan bagi pegawai untuk melihat gaji berkalanya. Nah, di sini semua pegawai ini disajikan data baik dosen dan tenaga kependidikan. Nah, di sini kita bisa melihat tahun dan unit kerja yang ingin kita dapatkan informasinya. Dan submenu yang terakhir pada menu laporan ke-9 yaitu submenu pensiun. Pada submenu pensiun ini disajikan data informasi dosen-dosen yang telah pensiun ataupun yang akan pensiun. Jadi di sini di pilihan tahun bisa kita tentukan dari tahun paling awal 2000 dan paling terakhir itu 2032. Dan kita bisa menentukan unit kerjanya masing-masing, baik itu untuk dosen maupun itu untuk tenaga pendidikan. Sekian penyampaian menu laporan pada Simpek Unimal yang terdiri dari 9 submenu yang ada di dalam menu laporan, di mana menu laporan ini terfokus untuk penyajian data informasi semua pegawai yang ada di Unimal. Untuk menu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang isi salah satu fitur yang ada pada Simpek Universitas Malikus Saleh, yaitu pada bagian absensi. Nah, di dalam bagian absensi ini terdapat juga fitur-fitur yang mendukung seperti ada data absen, lupa absen staf, rekap per unit, rekap per orang, pemberian izin, rekap makan, rekap remun, rekap absen dosen, dan absen detail. Nah, kalau untuk data absen, ini fungsinya bisa kita lihat. Ini untuk melihat data absen yang sudah pernah kita lakukan dari rentang waktu yang
bisa dilihat seperti ini. Jadi rentang waktunya bisa kita tentukan. Dan ini berlaku untuk data pribadi. Kemudian kalau lupa absen, jadi di dalam fitur Simpek Unimal ini kita diberikan fitur untuk mengisi lupa absen kalau memang benar-benar terjadi lupa absen di saat mau melakukan absensi. Jadi di sini kita bisa memilih tanggal, waktu lupa, jam berapa. Nah, kemudian nanti setelah melakukan lupa absen, hasilnya ini akan kita ajukan ke atasan dan akan disetujui oleh atasan. Setelah disetujui, maka lupa absen tersebut bisa diterima oleh kepegawaian. Nah, berlaku juga untuk lupa absen staf, tetapi lupa absen staf ini hanya bisa dibuka oleh yang berwenang. Kemudian rekap per unit. Jadi untuk memetakan hasil rekap absen bisa dilihat dari per unit kerjanya. Kemudian bisa juga dilihat dari rekap per orang. Setelah itu ada juga pemberian izin, dan pemberian izin ini juga hanya bisa dilakukan oleh orang pimpinan atau yang berwenang. Kemudian ada rekap makan, ini bisa melihat berapa nominal uang makan yang bisa didapatkan dari hasil rekapan absen yang telah dilakukan. Begitu juga dengan rekap remun. Nah, kemudian rekap absen dosen ini adalah detail rekap dari dosen yang bisa kita cari melalui unit kerjanya. Jadi kita bisa melihat rekap absen dosen yang lain dengan memilih unit kerjanya di bagian mana. Nah, untuk absen detail, ini adalah detail absen dari diri kita, dan di sini bisa terlihat dari jam berapa kita datang, kemudian jam berapa kita pulang, semua sudah didata. Nah, untuk absensi sendiri, ini penginputan yang terjadi adalah dosen atau tendik itu melakukan absensi melalui fingerprint, di mana alat fingerprint sudah disediakan di masing-masing unit, yang kemudian akan terinput ke dalam sistem Simpek Universitas Maliku Saleh. Nah, setelah diproses, akan keluarlah outputnya di dalam Simpek Unimal ini di bagian fitur absensi. Maka di dalam fitur absensi ini dapat terlihat semua yang dan terdata semua yang ada di fingerprint akan berpindah ke dalam Simpek. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam hal ini, dalam Simpek Unimal juga terdapat fitur kinerja yang di dalamnya terdapat beberapa sub-item. Yang pertama ada tupoksi jabatan, pekerjaan harian, penilaian kinerja, pekerjaan detail, rekap kinerja, non-kerja, dan proses kinerja dari semua itu. Nah, dalam hal ini memuat semua informasi terkait dengan kinerja yang dilakukan oleh pegawai, baik itu pegawai berupa dosen PNS, dosen non-PNS, tendik PNS, dan tendik non-PNS yang ada di lingkungan Universitas Maliku Saleh. Di samping itu, yang terakhir, dalam Simpek Unima itu terdapat arsip. Dalam arsip ini terkandung informasi dari setiap pemilik akun yang memuat terkait dengan NIP, tanggal lahir, pangkat, jabatan, pensiunnya kapan, bahkan sampai NPWP. Di sisi lain juga dalam hal ini juga dapat memuat informasi tentang atau dokumen tentang kepangkatan, jabatan, gaji berkala, ijazah, sertifikat, kartu, baik itu Karpet, Karis, KTP, MPWP, Askes, KK, buku nikah, dan kartu-kartu yang lain. Nah, juga ada taspen, DP3, dan lainnya. Ini bisa ditambahkan dalam kearsipan sebagai bentuk kearsipan dari dosen yang ada di Universitas Maliku Saleh. Demikian
Berdasarkan pemaparan mengenai Simpek Unimal sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa Simpek ini sudah memudahkan pegawai dalam hal akses bahan dan informasi pribadi yang dibutuhkan untuk kepentingannya pribadi, dan memudahkan pimpinan dalam memantau kinerja semua pegawai. Namun, terdapat beberapa kekurangan yang perlu ditambahkan guna perbaikan Simpek menjadi lebih baik, yaitu dalam hal yang pertama, pengajuan permohonan izin tidak dapat dilakukan oleh perorangan secara langsung di Simpek, tetapi setiap yang meminta izin harus menuliskan surat pribadi kepada pimpinan, kemudian pimpinanlah yang melaporkan hal ini kepada pihak kepegawaian. Yang kedua, pengajuan lupa absen dapat diajukan perorangan, akan tetapi validasi dari lupa absen ini tidak jelas kepada siapa, atau boleh dikatakan standar operational procedure untuk kelupaan absen ini tidak ada. Kemudian juga fitur lupa absen di sisi lain juga dapat menimbulkan ambiguitas karena kesahihan kelupaannya ini tidak dapat dibuktikan. Yang ketiga, pembaruan data pegawai di Simpek tidak dapat dilakukan secara langsung oleh pegawai yang bersangkutan. Akan tetapi, pembaruan ini hanya dapat dilakukan oleh pihak kepegawaian sendiri. Sekianlah analisis dan evaluasi salah satu pelayanan publik di instansi kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.